cash on delivery ini salah satu metode pembayaran dalam jual beli online yang intinya adalah pembayaran itu dilakukan secara cash, secara tunai pada saat barang itu sampai di tangan customer atau pembeli. Ya. Nah, ini berbeda dengan cara pembayaran pada umumnya dalam jual beli online. Karena kalau dalam jual beli online itu pada umumnya pihak pembeli itu diminta transfer dulu kepada penjual atau kepada marketplace dulu, baru setelah itu barang dikirim. Jadi ada transfer dulu, uang dikirim, kemudian barang dikirim belakangan. Jadi uang dulu, barang belakangan. Nah, ini sebaliknya. Jadi barang itu dikirim oleh perusahaan atau kurir ya. Kemudian ketika sampai ada pertemuan tatap muka langsung antara pihak penjual dengan pembeli, nah pada saat itulah terjadi pembayaran ya cash secara tunai on delivery pada saat pengiriman barang itu sampai di rumahnya pembeli atau di tempat tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih seperti itu fakta dari COD. Oh ya, sedikit saya tambahkan. Ketika barang itu kemudian dibawa oleh kurir atau pihak penjual kepada customer, itu nanti ada dua kemungkinan. Pertama, setelah customer itu melihat barang, mengecek apakah ini sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan pesanan. Nah, ini kemudian terjadi deal lalu terjadi pembayaran. Tapi ada kemungkinan, tapi ini dalam kajian saya di internet kemungkinannya kecil ya, hanya sekitar 5% dari sekitar 100 transaksi itu hanya 5% yang tidak deal, yang dikembalikan. Jadi setelah dilihat ternyata nggak cocok dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual, pembeli tidak puas, akhirnya dia bilang maaf mas ini nggak jadi beli, jadi barangnya dikembalikan. Tapi ini jarang. Nah, jadi ada dua kemungkinan bisa terjadi deal, lalu terjadi pembayaran, kemudian bisa tidak. Nah, bagaimana hukumnya? Jual beli dengan sistem pembayarannya itu adalah COD atau cash on delivery. Saya menjawab itu tergantung kapan terjadinya akad jual beli itu. Ya, ada dua kemungkinan terjadinya akad karena mekanisme transaksi itu terjadi dua kali ya. Kalau saya lihat pertama itu transaksi atau muamalahnya itu terjadi di internet ya, secara online. Customer mungkin dia melihat-lihat barang di sebuah marketplace atau situs tertentu atau mungkin di sosmed. Nah, jadi di situ terjadi interaksi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ketika barang itu dikirim dan itu terjadi tatap muka langsung, terjadi delivery dan di situ terjadilah cash on delivery, pembayaran tunai pada saat pengiriman barang itu sampai. Jadi ini ada dua tahapan. Nah, kemungkinan terjadinya akad itu berarti ada dua. Pertama adalah akadnya itu terjadi ketika ada interaksi di internet, online yang pertama. Itu kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua, kapan akad jual belinya itu? Yaitu ketika delivery-nya itu tersampaikan, ketika penjual dan pembeli itu bertemu langsung. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, ini akan saya berikan penjelasan hukum syaraknya masing-masing. Yang pertama, pada saat terjadi asumsinya akad jual belinya itu terjadi ketika penjual dengan pembeli itu bertransaksi di internet secara online. Itu akad deal, saya mau beli nih. Ya. Penjual mengatakan ya atau dengan kalimat-kalimat yang sejenis, terjadilah akad jual beli di situ di internet. Lalu setelah itu pihak penjual itu kan melakukan pengiriman barang kepada customer, lalu terjadi pembayaran di tempat atau pada saat barang diterima, cash on delivery. Nah,
Ini yang pertama. Nah, kalau seperti ini, akadnya itu terjadi pada saat transaksi di internet, ini menurut saya ini hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pada saat akad jual belinya itu terjadi di online, ya, ketika online, ini terjadi apa namanya, jual beli antara penjual dengan pembeli yang sama-sama utang, sama-sama tidak tunai. Jadi pihak pembeli itu tidak melakukan pembayaran pada saat online. Pada saat online itu namanya secara fikih namanya majelis akad. Ya, waktu garis miring tempat terjadinya ijab dan kabul, itu yang disebut dengan majelis akad. Jadi ketika di online itu kan berarti pihak pembeli kan belum bayar kan? Pembeli belum bayar. Jadi itu istilahnya ada utang atau tidak tunai. Sementara pada sisi lain pihak penjual juga dia belum ada pengiriman barang, belum ada penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jadi ini utang ketemu utang, tidak tunai ketemu tidak tunai. Nah, ini yang seperti ini hukumnya haram karena ada hadis Nabi yang melarang jual beli yang dua pihak ini sama-sama tidak tunai. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kali bil kali, naha an bai'il kali bil kali. Jadi Rasulullah melarang jual beli penjual dengan pembeli itu sama-sama tidak tunai. Penjual belum menyerahkan barangnya, pembeli belum membayarkan uangnya. Jadi sama-sama utang ketemu utang. Nah, ini yang seperti ini hukumnya adalah haram, tidak boleh. Dan ini kalau dilihat pada fakta jual beli tadi, kalau akad jual beli secara online itu, akad jual belinya ijab dan qabul itu terjadi pada saat interaksi di internet, ya, bukan pada saat delivery, bukan pada saat ketemuan langsung, maka ini berarti terjadi utang ketemu utang. Ya, tidak tunai bertemu dengan tidak tunai. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, kemungkinan yang kedua adalah akad jual belinya itu terjadinya itu bukan pada saat di internet atau secara online, tapi pada saat tatap muka langsung, pada saat pengiriman, pada saat delivery. Ya. Kalau terjadinya akad jual beli itu adalah pada kemungkinan yang kedua ini, yaitu akad jual belinya itu ketika terjadi ketemuan langsung pada saat pengiriman barang, ini hukumnya boleh. Jadi ini yang sahih, yang benar itu adalah cash on delivery itu terjadi akad jual belinya pada saat pertemuan tatap muka langsung antara penjual dan pembeli ketika barang itu dikirim. Tetapi ini ada syaratnya, yaitu pihak pembeli ini diberi khiyar atau hak memilih apakah dia membeli atau tidak membeli. Kalau dia diwajibkan atau harus membeli, nah ini enggak boleh. Kenapa demikian? Karena penjelasannya begini. Ketika akad jual beli itu dilakukan pada saat tatap muka langsung, pada saat pengiriman barang itu terjadi, berarti komunikasi sebelumnya secara online itu bukan akad sebenarnya, bukan akad jual belinya. Lalu apa kalau bukan akad? Nah, di situ para ulama itu memberikan jalan keluar, sebab kalau diakadkan kan nggak boleh, nanti tidak tunai ketemu dengan tidak tunai, itu tidak boleh. Itu ada larangan tadi, bai'ul kali bil kali. Larangan jual beli di mana penjual itu terutang, dia itu tidak tunai, menyerahkan barangnya tertunda, pihak pembeli juga pembayarannya tunda, dia nggak bisa bayar pada saat di majelis akad kan. Nah ini kan kalau diakadkan kan nggak boleh. Maka ulama itu memberikan jalan keluar, itu bukan akad jual beli tapi janji berjual beli. Kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu namanya wa'ad ghairu mulzim, yaitu janji untuk berjual beli tetapi tidak mengikat. Ghairu mulzim, tidak mengikat itu artinya apa? Boleh ada pembatalan dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Nah, kapan
penjual dan pembeli itu mengambil pilihan ini, boleh menjual pembeli, yaitu ketika tatap muka langsung. Yaitu yang ini diwujudkan dengan bentuk khiyar atau hak memilih. Ya, jadi oleh karena itu kalau menurut saya cash on delivery itu yang dibolehkan oleh syariah itu adalah satu, ketika akad jual belinya itu terjadi ketika tatap muka langsung. Jadi bukan akad jual belinya itu ketika sebelumnya secara online penjual dan pembeli itu bermuamalah di dalam sebelumnya, yaitu ketika terjadi online. Itu bukan itu akad jual belinya. Akad jual belinya adalah pada saat tatap muka langsung. Itu yang pertama kaidahnya ya. COD syariah lah katakanlah begitu. COD syariah itu syaratnya yang pertama atau ketentuannya satu, akad jual belinya itu dilakukan pada saat tatap muka langsung. Jadi ketika bentuk prakteknya gini contohnya. Jadi ketika kurir itu membawa barang, dia datang, Pak ini barang yang dipesan Bapak. Oh ya, sekarang ini gini Pak, Bapak jadi beli Pak. Iya jadi. Nah itu berarti itu akad namanya. Jadi beli Pak itu berarti adalah ijab, pernyataan ijab dari pihak penjual. Pihak pembeli mengatakan, iya saya beli, itu namanya qabul. Tapi kalau langsung Pak, ini Pak barangnya, Bapak bayar sekarang. Setelah dilihat, oh ya saya bayar. Jadi itu berarti kan hanya pembayaran, bukan akad. Jadi yang benar itu akadnya itu terjadi pada saat pengiriman barang, bukan sebelumnya ketika bertransaksi di online atau internet sebelumnya. Itu satu ya. Yang kedua itu adalah pembeli itu diberi khiyar atau diberi opsi untuk memilih apakah dia itu mau membeli atau tidak membeli. Khiyar ini sebagai perwujudan apa? Sebagai perwujudan atau sebagai konsekuensi dari janji tidak mengikat yang terjadi sebelumnya, yaitu pada saat interaksi penjual dengan pembeli di internet. Itu tidak bisa disebut akad jual beli. Kalau dianggap akad jual beli, maka terjadi larangan tadi. Penjual dengan pembeli tidak sama-sama tidak tunai, itu tidak boleh. Jadi kalau dianggap akad nggak boleh. Maka supaya tidak melanggar larangan ini, ya itu bukan akad, tapi adalah wa'ad, janji yang sifatnya tidak mengikat, yaitu boleh ada pembatalan. Maka wujud dari bahwa implikasinya bahwa wujud dari wa'ad ghairu mulzim itu adalah ketika bertemu langsung ada khiyar namanya ya. Jadi itu ada dua ketentuan COD yang dibolehkan menurut saya. Satu, akad jual belinya dilakukan ketika tatap muka, ketika pengiriman, bukan terjadinya akad jual beli itu pada saat terjadi transaksi di internet, bukan itu, tapi ketika delivery terjadi. Yang kedua adalah ada hak opsi yang diberikan kepada pembeli, apakah dia mau membeli atau tidak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini penjelasan tentang COD atau cash on delivery.